بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan malam ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dalam kesempatan thalabul ilmi. Kita merealisasikan apa yang sudah dinasihatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Di dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah memberikan dorongan supaya kita senantiasa belajar. Karena dengan belajar, dengan mencari ilmu, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan kita menuju surga. Di dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah memberikan dorongan, Mayuritillah ayyahtiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Itu di dalam surat An'am 125. Allah Ta'ala memberikan satu tanda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan hidayah, maka akan dilapangkan dadanya untuk menjalankan dinul Islam. Jadi ringan ketika dia ingin betul-betul mengabdi kepada Allah. Nah, Rasulullah kemudian memberikan dorongan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hidayah. Karena hidayahnya itu datang dari Allah. Maka pintu hidayah itu melalui ilmu. Maka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ada juga yang versi man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang salaka yasluku itu berarti menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka oleh Rasulullah dijamin akan dimudahkan oleh Allah jalan kita menuju surga. Nah, ilmu apa yang harus kita cari? Ilmu yang bagaimana? Nah, ini kalau kita kaji lebih dalam, ulama-ulama kita sudah memberikan fatwanya kepada kita semuanya, bahwa ilmu yang wajib kita cari itu sebenarnya adalah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu apa sih? Ilmu ma'rifat itu ilmu yang nanti betul-betul bisa mengantarkan kita ke jannah. Ilmu yang dimudahkan oleh Allah nanti akan menuju jannah. Maka ilmu ma'rifat itu ilmu yang betul-betul bagaimana kita nanti bisa mengenal Allah, bagaimana kita nanti bisa dekat kepada Allah, bagaimana kita bisa nanti mendapatkan cintanya Allah, dan bagaimana kita nanti bisa senantiasa bersama Allah. Nah, ini semua harus diupayakan. Maka Rasulullah tadi di dalam hadis yang masyhur, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, lebih lanjut terkait dengan ilmu ini, karena ilmu itu miliknya Allah, maka Allah akan, artinya manusia itu berhak untuk mendapatkan ilmunya Allah dari manapun. Ada 3 cara yang ditujukan Allah bagaimana kita bisa meraih ilmu. Pertama, kita memanfaatkan
potensi pendengaran kita, penglihatan dan hati kita yang diberikan Allah sejak kecil. Di dalam surat An-Nahl ayat 78 ada sam'a, ada absar dan ada afidah. Nah, untuk apa pendengaran, penglihatan dan hati itu? Ternyata digunakan untuk wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti segala sesuatu kalau kalian tidak tahu ilmunya. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 36. Nah, karena pendengaran, penglihatan dan hati itu dalam rangka untuk berilmu, mencari ilmu, berarti kita betul-betul harus memanfaatkan apa yang dikaruniakan Allah berupa pendengaran, penglihatan dan hati ini. Nah, di mana kita bisa mencari ilmu? Maka lebih lanjut di dalam surah An-Nahl ayat 43. Oleh Allah kita diperintahkan untuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita bisa bertanya kepada ahli zikir kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Siapa ahli zikir itu? Bisa ulama, bisa kiai, bisa ustadz, siapapun yang telah mendapatkan ilmu dari Allah, telah menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka dia nanti bisa kita mintai tolong untuk membantu kita tentang apa yang kita belum mengetahui. Kita bisa bertanya. Nah, ulama-ulama kita sudah mengeluarkan karya-karyanya, baik berupa tafsir, baik berupa hadis, baik berupa ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu akhlak, dan lain sebagainya. Bisa kita pelajari. Bisa kita baca sendiri, bisa kita renungkan, bisa kita tanya. Bisa kita bertanya. Kemudian kita juga bisa mendengarkan. Dalam surat Az-Zumar ayat 18, di situ ternyata kita bisa mendengarkan sesuatu yang nanti akan menjadikan diri kita mendapatkan ilmu. Nah, Rasulullah lebih lanjut memberikan satu petunjuk pasti di mana kita bisa menemukan ilmu itu. Di dalam sebuah hadis, idza tamurru bi riyadil jannah fartau. Nek kalian lewat di taman surga maka mampirlah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga itu adalah hilaqul dzikr. Itu adalah kumpulan dalam rangka untuk zikir kepada Allah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Rasulullah. Kumpulan dalam rangka zikir itu yang bagaimana? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul satu kaum di rumah-rumah yang diizinkan Allah untuk yang diizinkan untuk ditinggikan asma Allah. Di rumah-rumah yang memang digunakan untuk zikir, diizinkan untuk zikir kepada Allah. Kemudian di situ ada aktivitas yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu. Ada aktivitas mentilawah kitab Allah dan mempelajarinya. Maka Allah akan menurunkan yang namanya sakinah, ketenangan. Yang kedua, Allah akan menurunkan yang namanya rahmat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa hafathumul malaikah, dan Allah akan mengutus malaikat. Di mana malaikat nanti oleh Allah bisa diperintahkan untuk memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Sehingga nanti malaikat bisa jadi betul-betul memudahkan kita semuanya di dalam memahami apa yang kita pelajari saat ini misalkan. Baik. Jadi di mana kita bisa menemukan ilmu? Ternyata di taman surga. Taman surga itu apa? Ketika ada umat yang berkumpul, bisa di rumah-rumah yang diizinkan Allah itu ditinggalkan nama asmanya, bisa di masjid, bisa di rumah, ya. Kemudian di situ mentilawah kitab Allah dan mempelajarinya. Maka oleh Allah nanti akan diturunkan yang namanya ketenangan, akan dilimpahkan rahmat, dan juga nanti malaikat akan turun, bisa jadi mendoakan kita semuanya. Doa itu bisa jadi memohonkan ampunan, bisa juga nanti betul-betul memudahkan kita di dalam belajar itu. Bisa jadi nanti memasukkan ilmu itu ke dalam hati kita, itu bisa juga seperti itu. Sehingga nanti kita memiliki pemahaman. Dan akhirnya kita nanti menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan. Di mana di dalam sebuah hadis yang masyhur juga, ketika Allah menghendaki seseorang itu ada kebaikan, maka yufaqihu fiddin, maka akan difaqihkan terhadap
din. Waalaikumsalam. Jadi akan difakihkan terhadap din. Nah, siapa yang mewafakihkan ini? Bisa jadi Allah mengutus malaikat, kemudian malaikat bisa jadi hadir di dalam majelis-majelis taklim, menjadikan umat, menjadikan orang-orang mukmin yang hadir di situ itu betul-betul bisa paham apa yang dikaji di situ. Nah, kemudian oleh Rasulullah, ketika orang-orang itu sudah mau mencari ilmu, maka beliau juga memberikan semangat-semangat terus ini, untuk membandingkan antara ahli ilmu dan ahli ibadah. Maka ahli ilmu itu diibaratkan sebagai bulan, seperti bulan. Ahli ibadah itu diibaratkan seperti bintang gitu ya. Artinya kalau secara zahir kita lihat bulan dan bintang, seolah-olah yang cemerlang itu kan bintangnya gitu ya. Yang cemerlang itu bulannya kalau dari bumi gitu. Tapi sebenarnya yang cemerlang itu adalah bintangnya. Itu secara hakiki. Maka oleh Rasulullah, ahli ilmu itu seolah-olah ini memang betul-betul lebih dimuliakan. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, seperti ikan-ikan, itu ketika kita mau bermajelis ilmu, itu juga mendoakan. Mendoakan untuk apa? Untuk bisa paham, dan juga untuk dimohonkan oleh para makhluk itu ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini keuntungan kita bermajelis ilmu. Nah, kembali kepada ilmu apa sih yang wajib kita pelajari? Itu namanya ilmu ma'rifat. Ulama kita memberikan penjelasan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang mengantarkan kita kepada tauhid. Ilmu yang mengantarkan kita kepada la ilaha illallah. Itulah ilmu ma'rifat ini. Yang nanti kalau kita kaji lebih dalam, semua ilmu itu sebenarnya datang dari Allah. Manusia itu hanya diberi ilmu. Di dalam sebuah hadis yang memang sudah masyhur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dikehendaki Allah ada kebaikan, maka dia akan dipahamkan terhadap din. Kemudian Rasulullah menyatakan, aku ini hanya membagi, Allah lah yang memberi. Berarti hakikatnya ilmu itu semuanya milik Allah. Nah, ilmu milik Allah ini nanti bisa kita lihat lebih dalam. Ilmu milik Allah itu betul-betul meliputi ilmu yang zahir maupun ilmu yang batin. Ilmu yang sejak awal sampai dengan yang akhir. Itu termaktub di dalam surat Hadid ayat yang ketiga. Di situ Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi ternyata Allah itu atas tiap sesuatu alim di situ. Maha mengetahui. Alim berarti betul-betul Allah itu maha mengetahui. Dan di situ qad ahata bikulli syai'in ilma. Di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12, di ujung ayat di situ Allah menyatakan qad ahata Allahu bikulli syai'in ilma. Ternyata di tiap sesuatu itu ada ilmunya Allah. Di tiap sesuatu apa itu? Baik yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang awal maupun yang akhir. Maka ilmu Allah itu sangat luas. Sampai-sampai digambarkan di dalam surah Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ternyata Allah memberikan gambaran, katakanlah seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmunya Allah, maka dijamin lautan itu habis sebelum ilmunya habis. Meskipun ditambah lautan lagi, dihadirkan yang semisal itu. Nanti surat Luqman ayat 27, meskipun ditambah 7 lautan lagi. Itu menggambarkan betapa luasnya ilmu Allah. Baik meliputi ilmu zahir maupun ilmu batin. Ilmu sejak awal yang dulu maupun yang akan datang.
ilmu yang berkaitan dengan dunia maupun ilmu akhirat. Maka semua ilmu itu hakikatnya milik Allah. Nah, tugas kita oleh Rasulullah, tugas kita itu adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu tugas kita masing-masing. Bahkan sampai minal mahdi ilal lahdi, mulai dari anak-anak sampai lahat, menjelang liang lahat pun juga masih punya tugas untuk mencari ilmu. Nah, secara spesifik ini nanti secara khusus kita akan mempelajari ilmu yang nanti memudahkan kita untuk mencapai tingkatan makrifat. Ilmu apa yang akan kita pelajari? Ini adalah ilmu yang para ulama memberikan satu judul, namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah satu ilmu yang tujuannya untuk membersihkan hati kita, menjernihkan jiwa kita. Ketika hati kita nanti dibersihkan, jiwa kita nanti betul-betul bisa menjadi tenang, maka insya Allah hati kita nanti akan betul-betul menjadi media iman dan media takwa yang nanti bisa berkembang, tumbuh, dan akhirnya nanti bisa berbuah yang namanya akhlakul karimah. Nah, ketika iman dan takwa ini betul-betul tumbuh pada hati yang sehat ini, hati yang bersih, maka insya Allah nanti kita akan mencapai tingkatan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Nah, bagaimana ilmu tentang tazkiyatun nafs ini sebelum kita masuk lebih dalam? Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan dulu tentang ilmu tazkiyatun nafs. Monggo, silakan.